Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu cara membuat HTML dasar. Alangkah baiknya saya Ahmad Syaihul Alim, NIM 19030360009, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini kita akan belajar bareng membuat HTML dasar guna untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan menggunakan aplikasi Notepad. Nah, kalian boleh selain menggunakan aplikasi Notepad boleh. Kalau saya mempunyai Notepad ini, tapi nanti jika lebih bagusnya tidak menggunakan Notepad lagi agar lebih simpel. Nah, oke, langsung kita klik saja di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini yang dinamakan aplikasi Notepad. Kemudian ini masih kosong. Langkah selanjutnya, sebelum kita menuliskan tag-nya, kita walaupun masih kosong wajib menyimpannya. Save as. Oke. Perlu diingat ketika kita memberi nama di file name ini, kita tidak boleh memberikan spasi atau jeda. Misal latihan HTML. Ketika ini di sini tidak boleh ada spasinya, harus ada dotnya. Nah, jadi latihan .html. Oke. Setelah itu tipe filenya kita menggunakan all files. Kenapa kita menggunakan all files ini? Karena ketika nanti di browser filenya atau tag-nya tidak berubah menjadi tag kembali. Oke, kita save di sini. Save. Oke. Yes. Nah, setelah seperti ini, kita coba menuliskan hello world. Nah, jangan lupa tanda seru. Oke, kita simpan di save. Oke, kita cek di sini. Nah, otomatis karena saya menggunakan Microsoft Excel atau bahasa browser, kalian juga bisa menggunakan aplikasi browser lainnya, Chrome atau Mozilla atau yang lainnya. Silahkan, seenak kalian. Nah, kita coba buka filenya. Apakah berhasil? Oh ya, kita berhasil. Nah, ini ada tulisan hello world. Nah, otomatis kita sudah berhasil. Nah, kita kembali ke Notepad. Lanjutan. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah berhasil, karena saya kembali mengulas tadi, yaitu Notepad, kita harus menuliskan secara manual teks seutuhnya agar nanti bisa terbaca oleh browser kita. Oke. Langkah selanjutnya, saya akan menuliskan secara manual seluruhnya tag-nya. Coba perhatikan di video ini. Nah, ini kita sudah menuliskan seluruhnya teks ini. Oke, silahkan
Jika ada yang ingin menyalin teksnya, silahkan, saya tunggu. Mungkin bisa digunakan belajar untuk di rumah. Nah, oke. Saya rasa sudah cukup menulisnya. Saya akan menerangkan satu-satu dari fungsi take ini. Perlu diingat, ketika kita membuat HTML agar bisa terbaca di browser, kita menggunakan tanda baca buka kurung dan tutup kurung. Dan yang ada di dalam buka kurung dan tutup kurung ini dinamakan tag. Nah, perlu diingat juga di awal ini kan ada tulisan doctype HTML. Ketika di awal kita wajib menggunakan tanda seru agar nanti bisa terbaca. Nah, ini doctype HTML ini adalah agar fungsinya memberitahu browser versi berapa HTML yang kita gunakan. Nah, kalau saya menggunakan versi 5. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, tag HTML dan tag head ini adalah sebagai awalan untuk membuat atau menuliskan sebuah bahasa pemrograman yang nanti akan dibaca oleh browser kita. Nah, ketika kita membuat bahasa pemrograman, otomatis ketika ada pembukaan otomatis ada penutupan. Nah, kalau kita pembukaan berarti otomatis kita tidak menggunakan slash di tag HTML dan di tag head ini. Nah, otomatis kita menutupnya dengan tag slash HTML-nya. Nah, kita ada slash-nya. Nah, perbedaannya ketika tadi di awal itu pembukaannya tidak ada slash-nya, yang akhir ada slash-nya atau tanda garis miring. Nah, perlu diingat juga ketika kita menuliskan tidak boleh di antara head dan body. Head dan body ini nanti tidak akan terbaca oleh browser. Akan tetapi nanti bisa terbaca di browser, bisa di antara head dengan head ataupun body dengan body. Langsung saja kita tuliskan di sini hello world. Nah, jika sudah seperti ini kita save lagi karena kita mencoba dari bahasa pemrograman yang kita buat tadi. Kita perlu save lagi. Save. Oke. Nah, kita lihat di sini, di refresh. Dan yang ada di dalam buka kurung dan tutup kurung ini dinamakan tag. Nah, perlu diingat juga di awal ini kan ada tulisan doctype HTML. Ketika di awal kita wajib menggunakan tanda seru agar nanti bisa terbaca. Nah, ini doctype HTML ini adalah agar fungsinya memberitahu browser versi berapa HTML yang kita gunakan. Nah, kalau saya menggunakan versi 5. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, tag HTML dan tag head ini adalah sebagai awalan untuk membuat atau menuliskan sebuah bahasa pemrograman yang nanti akan dibaca oleh browser kita. Nah, ketika kita membuat bahasa pemrograman, otomatis ketika ada pembukaan otomatis ada penutupan. Nah, kalau kita pembukaan berarti otomatis kita tidak menggunakan slash di tag HTML dan di tag head ini. Nah, otomatis kita
menutupnya dengan tag slash HTML-nya. Nah, kita ada slash-nya. Nah, perbedaannya ketika tadi di awal itu pembukaannya tidak ada slash-nya, yang akhir ada slash-nya atau tanda garis miring. Nah, perlu diingat juga ketika kita menuliskan tidak boleh di antara head dan body. Head dan body ini nanti tidak akan terbaca oleh browser. Akan tetapi nanti bisa terbaca di browser, bisa di antara head dengan head ataupun body dengan body. Langsung saja kita tuliskan di sini. Hello world. Nah, jika sudah seperti ini kita save lagi, karena kita mencoba dari bahasa pemrograman yang kita buat tadi. Kita perlu save lagi. Save. Oke. Nah, kita lihat di sini, di refresh, apakah berhasil? Oh ya, berhasil. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya tadi kan belum menjelaskan apa itu title. Title adalah judul pemrograman kita. Nah, kita menuliskannya di mana? Di antara tanda tengah-tengah ini. Yaitu misal nih, kan title kita belum buat, otomatis di bahasa pemrogramannya, maaf, karena kita title atau judul ini kan kita belum buat, berarti otomatis nanti di browsernya atau yang membacanya itu belum ada judulnya di sini. Beda jika kalau kita menuliskannya judul di sini. Ingat, di antara keduanya. Berarti kita buat judul tugas UAS. Oke. Kita save. Oke, kita coba. Nah, otomatis di sini nanti akan terbaca menjadi tugas UAS di bahasa pemrograman kita, menjadi di browsernya ada tulisan atau judul yang berjudulkan tugas UAS. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua yaitu tentang isinya. Karena kita sudah menuliskan tadi yaitu hello world ini, kita bagaimana jika membuat suatu paragraf agar bisa menjadi paragraf. Nah, misal nih, ini masih manual, kita enter dulu 1 kali, dua kali. Nah, kita coba tulis belajar dasar membuat HTML. Oke, kita sudah menulisnya. Apakah nanti berhasil menjadi paragraf seperti ini yang kita pahami, atau justru sebaliknya, artinya tidak menjadi paragraf? Oke, kita save dulu. Di save. Nah, coba kita di refresh, apakah menjadi paragraf? Oh, ternyata tidak. Nah, bagaimana struktur kalimat hello world belajar dasar membuat HTML ini agar bisa dimengerti oleh browser menjadi paragraf? Oke, cekidot. Langkah selanjutnya yang perlu kita ketahui
Jika menggunakan paragraf berarti otomatis lambangnya yaitu tik P. Jangan lupa ketika kita menuliskan di bahasa pemrograman harus menggunakan tanda buka kurung P dan tutup kurung agar nanti bisa terbaca oleh browsernya. Dan sebagai penutupnya jangan lupa seperti tadi, buka kurung, tanda slash, kemudian P dan tutup kurung. Dan tutup kurung. Sebaliknya juga di sini. Buka kurung P kemudian tutup kurung. Dan di sini juga buka kurung P karena menjadi penutup yaitu ditambahi slash kemudian P tutup kurung. Oke, apakah ini bisa menjadi paragraf di browsernya nanti? Kita save dulu. Oke, save. Kemudian kita refresh. Nah, akhirnya berhasil. Nah, berarti ketika kita akan membuat paragraf ataupun jenis kalimat yang lainnya harus menggunakan kata-kata P di bahasa pemrogramannya. Oke teman-teman, inilah hasil dari kita belajar tadi, yaitu bahasa judul pemrograman kita yaitu tugas UAS. Kemudian isinya yaitu Hello World, belajar dasar membuat HTML. Ini yang kita gunakan sebagai ini yang kita namakan sebagai HTML. Nah, sudah berhasil. Oke, jika sudah berhasil, selamat mencoba dan selamat mengerjakannya. Itu saja dari saya. Apabila banyak kekurangan, kehilafan dalam bertutur kata maupun banyak salah dalam menuliskan tadi, saya mohon maaf. Dan silahkan bisa like dan komen video saya kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.